Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video selanjutnya. Karena ini berbeda video, jadi aku ulangi lagi dengan salam gitu. Meskipun di dalam video ini masih menggunakan pakaian yang sama, dengan background yang sama, dengan tata letak yang masih sama, gitu ya. Nah, jadi di dalam buku ini selanjutnya tentang Bung Karno dan HMI. Dalam pergulatan sejarah, mengapa Bung Karno tidak membubarkan HMI? Nah, kita mulai dari cover bukunya. Tapi intro dulu. Oke. Nah, jadi berbicara tentang cover buku ini, bisa teman-teman lihat cukup menarik. Ada gambar sang presiden pertama kita, Bapak Soekarno, dan Bapak Ahmad Dahlan Rahnoyardjo, salah satu tokoh di dalam HMI yang cukup berperan andil dalam bagaimana tumbuh dan berkembangnya HMI. Nah, di cover buku ini dominan warna putih dengan gambar kedua beliau, ada tulisan Bung Karno dan HMI dalam pergulatan sejarah. Kita berbicara masih dalam kutipan sejarah HMI. Mengapa Bung Karno tidak membubarkan HMI? Itu menjadi tanda tanya besar. Bagaimana HMI itu lahir, tumbuh, dan berkembang sampai kepada zaman-zaman PKI 47 itu HMI bisa ikut andil dalam pembubaran PKI di Madiun. Terus nanti juga bagaimana tahun G30 PKI tahun 666, yang mana pada saat itu PKI sangat besar bisa dikatakan, tapi nyatanya meskipun Masyumi dan GPI itu dibubarkan, tapi HMI nyatanya tetap survive di dalam zaman tersebut, di dalam Orde Lama gitu ya. Nah, di bagian samping ini juga letak bukunya karena ketekan-ketekan di dalam tas. Terus di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya. Penerbitnya ada Intrans Institute for Transformation Studies gitu. Ada apa ini, kutipan dari Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani dan Dr. Mar'i Muhammad. Dan untuk harga punya, kemarin aku beli harga 15.000 di toko bukunya langsung di Jogja. Nah, untuk isi dari buku ini kita mulai dari bagaimana masih dalam buku-buku sejarah juga, meskipun Bapak Ahmad Dahlan Rahnoyardjo ini tidak, kalau saya pribadi ya, tidak, pertama itu tidak seterkenal Agus Salim Sitompul di dalam buku-buku HMI. Tapi ternyata lambat laun agak kesini tuh ternyata karya-karya beliau itu tentang sejarah itu cukup apa ya, cukup menggetarkan, ataupun juga menjadi relevansi yang cukup untuk menambah pengetahuan tentang sejarah HMI. Itu tentang Ahmad Dahlan Rahnoyardjo. Nah, nanti di dalam awal buku ini berbicara tentang riwayat hidup beliau. Beliau ini adalah sang tokoh di dalam HMI, pernah menjadi ketua umum PBHMI tahun 51-53, terus menjadi ketua PPMI, kedua organisasi besar pada zamannya, organisasi mahasiswa pada zamannya. Nah, beliau ini lahir tahun 1925, tepatnya bulan Desember, tanggalnya 13 ya. Kita ini bulannya sama, Desember ya. Semoga sang tokoh beliau ini bisa mengalir ataupun bisa saya tiru lah gitu. Nah, untuk sejarah lengkapnya ataupun riwayat hidup beliau secara lengkapnya bisa teman-teman searching di Google gitu ya. Nah, untuk isi dari buku ini teman-teman lihat, yang pertama langsung kepada pengantar editor. Nah, ini langsung mengalir gitu saja ya tentang bagaimana kritik dari aku. Nah, di dalam awal buku ini kita kehilangan beberapa lembar. Tiba-tiba langsung
halaman Romawi 4 1, 2, 3 nya nggak ada itu ya. Terus nggak ada ini cetakan siapa, dari mana gitu, tahun berapa nggak ada. Di halaman berapa gitu juga ada halaman yang cacat, nanti aku fotokan untuk kritikan di awal lah biar jadi ingat. Nah, karena kita berbicara tentang zaman Soekarno ataupun berada di zaman Orde Lama, berarti tak jauh-jauh bagaimana HMI itu tumbuh dan berkembang di zaman politiknya Soekarno. Nah, perlu kita ketahui yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya HMI itu mampu survive di dalam zamannya Soekarno. Nah, politik yang diajarkan Ahmad Dahlan Ranoyardjo di dalam tubuh HMI ini bukan politik praktis, meskipun ada politiknya, namun bukan praktisnya itu yang ditekankan, namun kepada pengetahuan politiknya atau yang dikenal dengan politik aspiratif. Bagaimana sifatnya politik ini adalah defensif. Ketika kita paham dengan politik, pastinya kita tidak akan dimainkan oleh para tokoh-tokoh politik, begitu tanda kutipnya. Nah, yang cukup mencolok di dalam buku ini, sifat dari buku ini bukan, kalau dituliskan di sini ya, bukan bersifat histori semata, namun lebih kepada historiografi. Nah, bisa dikatakan condong kepada subjektivitas dari sang tokoh penulis Pak Dahlan Ranoyardjo, namun tidak menghilangkan esensi secara objektivitasnya. Nah, bagaimana bahasa-bahasa Ahmad Dahlan Ranoyardjo itu dibumbukan di dalam buku ini untuk memahamkan bahwasanya buku ini tetap relevan untuk teman-teman baca, untuk menambah pengetahuan tentang sejarah. Di dalam buku ini, Pak Dahlan Ranoyardjo adalah sang pencetus yang namanya DPP, Dewan Penasehat dan Pertimbangan PBHMI, yang mana pada saat itu sebagai penggagas yang ingin disampaikan Pak Dahlan ini adalah untuk menghindari segala usaha dari PKI ataupun antek-anteknya membubarkan HMI dengan cara mendikte Soekarno. Nah, karena Soekarno ini dekat dengan Ranoyardjo, Ahmad Dahlan Ranoyardjo, harapannya Pak Dahlan ini bisa juga memberikan indikator bahwasanya HMI ini tidak kontrarevolusi. Percayakan kepada saya, Pak Soekarno, untuk membenahi internal di HMI. Jangan buru-buru dibubarkan sama dengan Mas Yumi dan GPII. Itu yang aku tangkap di dalam isi buku ini. Misi Ahmad Dahlan Ranoyardjo adalah mengamankan HMI untuk tidak dibubarkan. Nah, impactnya ataupun dampaknya dari pembicaraan kedua tokoh ini, Pak Soekarno dan Pak Dahlan ini, kepada keluarnya instruksi Presiden nomor 8 tahun 1964, yang mana segala yang isinya itu nanti saya fotokan, yang saya tangkap itu untuk membersihkan HMI dari kontrarevolusi, orang-orang yang kontrarevolusi. Yang kedua itu tentang HMI itu harus menjadi alat perjuangan. Terus di dalam tubuh DPP, Dewan Penasehat dan Pertimbangan PBHMI, ini ada sang tokoh-tokoh sebelum beliau juga. Ada Ahmad Tirto Sudiro, terus Bapak Sulastomo, Bapak Sulastomo adalah PBHMI-nya. Terus ada Bapak Insinyur Sanusi, terus ada Ismail Raharjo. Ada 4 orang dengan beliau. Nah, nanti aku fotokan, tapi bisa teman-teman searching di Google bagaimana HMI itu tumbuh dan berkembang di zaman PKI, di zaman Orde Lama, dan mampu survive di zaman PKI itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam buku ini. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Namun jika ada yang perlu ditambahkan ataupun perlu dikoreksi, bisa teman-teman tulis di kolom komentar juga. Itu saja dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakuza.